Om Swastiastu. Baik, teman-teman, di sini saya akan membuat suatu video, yaitu video tugas dari mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yang soalnya itu berada di bawah. Ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kadek Suryadana, NIM 18103010, dari kelas P, Prodi TI KAB. Ini saya akan menjelaskan tugas, yaitu tentang seberapa saya mengenal tata kelola teknologi informasi, dan penjelasan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Materi tersebut akan saya jelaskan dalam bentuk PowerPoint. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas dari tata kelola teknologi informasi, yaitu menjelaskan seberapa tahu saya tentang tata kelola teknologi informasi serta materi-materi dari pertemuan-pertemuan yang sudah berjalan. Yang pertama, saya akan menjelaskan yaitu tentang tata kelola teknologi informasi. Adalah suatu cabang dari tata kelola perusahaan yang terfokus pada sistem teknologi informasi (TI) serta manajemen kinerja dan risikonya. Meningkatnya minat pada tata kelola TI sebagian besar muncul karena adanya prakarsa serta semakin diakuinya kemudahan proyek TI untuk lepas kendali yang dapat berakibat besar terhadap kinerja suatu organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 kunci keputusan dari tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, IT Principal. Yang kedua, IT Arsitektur Decision. Yang ketiga, IT Infrastruktur. Yang keempat, Business Application Needs. Yang kelima, IT Investment and Prioritization. Yang pertama, yaitu IT Principal. Keputusan TI ini adalah kumpul dari pernyataan-pernyataan level eksekutif tinggi tentang bagaimana TI dapat digunakan oleh organisasi. Yang kedua yaitu IT Arsitektur Decision. Dengan mengklarifikasikan teknologi sebagai pendukung bisnis organisasi yang telah dikembangkan melalui prinsipal IT, selanjutnya memerlukan proses standarisasi dan integrasi arsitektur TI. Adalah pengorganisasian logika dari data, aplikasi, dan infrastruktur yang dikemas dalam suatu kebijakan, hubungan, dan pemilihan teknologi untuk mendapatkan integrasi dan standarisasi teknis. Yang ketiga yaitu IT Infrastruktur. Prasarana dan sarana TI yang menyangkut jaringan, komputer, perangkat keras, dan lunak lainnya adalah suatu kumpulan komponen yang diharapkan bisa mempercepat proses perhitungan, pengiriman dalam berbagai media informasi, data, informasi, gambar, video, teks dalam waktu yang singkat dan proses penyimpanan yang efektif. Yang keempat yaitu Business Application Need. Mengidentifikasi suatu cara atau proses baru dari organisasi
sehingga ada nilai yang bermakna dan integritas arsitektur, sehingga meyakinkan bahwa aplikasi yang dibangun memang sesuai dengan arsitektur perusahaan yang terintegrasi dan terinovasi. Selanjutnya yaitu IT Investment and Prioritization. Investasi TI sering menjadi bahan yang sulit dimengerti oleh top manajemen. Hal ini dikarenakan nilai baru yang ditimbulkannya tidak langsung terasa oleh organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola keputusan pola keputusan tata kelola teknologi informasi. Terdapat 6 pola keputusan tata kelola sebagai berikut. Yang pertama itu bisnis monetary, yang kedua IT monetary, yang ketiga federal, yang keempat federal, yang kelima IT duopoly, yang keenam anarki. Yang pertama yaitu bisnis monetary. Di sini ada 5, yaitu tersentralisasi, organisasi skala besar dengan sistem kompleks, unggul dalam kendali sistem tata kelola TI, kemungkinan kegagalan proses penyelarasan bisnis mampu diminimalisir. Terbatasnya pada kurang fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pada level unit bisnis sehingga kreativitas terkorbankan. Yang kedua yaitu IT monarki. Keputusan bersifat sentralis namun di bawah kendali Departemen IT. Amatnya Departemen IT hanya memahami permasalahan dalam konteks IT tanpa memahami proses bisnis secara luas. Mengidentifikasikan bahwa IT masih berada pada fungsi operasional. Pedal. Pertama, degradasi keputusan didominasi oleh pelaksana di unit bisnis. Yang kedua, tempat digunakan organisasi yang memiliki unit bisnis yang luas dan tidak terintegrasi pada bisnis lain. Yang ketiga, sangat fleksibel terhadap perubahan karena membutuhkan kreativitas dan merespon perubahan. Kelemahannya, TI hanya berperan strategis pada level untuk bisnis, tidak pada level korporasi. Keempat, federal. Yang pertama, keputusan IT tidak hanya diserahkan pada monarki bisnis, namun juga mengikut sertakan eksekutif IT dari Departemen IT. Keunggulannya mampu mengakomodasi ide dan kepentingan dari seluruh stakeholder dalam korporasi. Yang ketiga, kelemahannya tidak efisien dalam proses pembuatan keputusan. Keefektifan keputusan tergantung pada suara terbanyak. Selanjutnya, IT duopoly. Yang pertama, keputusan pada eksekutif IT dan para pimpinan unit bisnis. Yang kedua, tepat diadaptasi oleh organisasi yang memiliki banyak unit bisnis namun tetap menyinergikan strategi IT dengan Departemen IT. Efektif untuk pengambilan keputusan di departemen, memahami proses bisnis secara luas dan memahami kebutuhan spesifik setiap unit bisnis. Yang terakhir yaitu anarki. Yang pertama, keputusan IT sama sekali tidak dipegang oleh
para pengambil keputusan bisnis di level manapun. Yang kedua, keputusan IT dilakukan di masing-masing penggunaan suatu kebutuhan, baik itu individual maupun grup pada unit kerja. Yang ketiga, tipe ini sesuai untuk perusahaan kecil yang penggunaannya sekaligus sebagai pengambil keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam praktik implementasi tata kelola teknologi informasi, yaitu struktur tata kelola TI. Struktur tata kelola TI terdiri dari unit-unit dalam organisasi dan peran tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang hal-hal berkait dengan TI, serta memungkinkan fungsi komunikasi antara manajemen bisnis dan TI. Hal tersebut merupakan blueprint atau gambaran mengenai bagaimana struktur organisasi dalam kerangka kerja tata kelola TI. Selanjutnya, proses tata kelola TI berhubungan dengan proses formalisasi dan institusional dari strategi pembuatan keputusan TI atau prosedur monitoring TI untuk menjamin bahwa aktivitas sehari-hari dalam organisasi berjalan secara konsisten dan kebijakan dan menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, mekanisme relasional membahas mengenai partisipasi aktif dari dan kolaborasi antara eksekutif organisasi, terutama manajemen TI dan bisnis, mulai dari penggunaan, dukungan, penyaluran, serta pelatihan. Banyak penelitian menyebutkan bahwa ini merupakan bagian yang paling penting dalam kerangka kerja tata kelola TI untuk mencapai keselarasan bisnis dan TI secara berkelanjutan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam praktik implementasi tata kelola TI. Mengadopsi pendekatan enterprise yang lebih luas. Komitmen top level management. Model tata kelola dan pengendalian yang disepakati bersama. Rasa percaya dibutuhkan untuk mendapatkan fungsi TI sepenuhnya, internal atau eksternal. Sistem pengukuran yang akan menjamin tujuan selalu dipantau. Fokus pada biaya. Terakhir yaitu ada fokus pada biaya. Pastikan akan ada kesempatan untuk melakukan financial saving sebagai konsekuensi dari implementasi tata kelola TI yang semakin baik. Baik, segitu pemaparan materi yang saya ketahui dari mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Apabila ada kesalahan dalam penyajian materi, saya mohon maaf, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.